Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Ya, jadi ini khusus untuk falas. Nanti ini untuk videonya kita akan berlaku mulai dari hari Senin ya, tanggal 18 sampai tanggal 20 hari Rabu nanti gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan memang untuk hari Senin nanti ya sampai Rabu itu memang belum ada news ya. Paling nanti ada news itu di RBA interest rate decision ya. Ini untuk AUD, dan untuk selebihnya untuk GBP sama Euro USD sih belum ya, belum ada news sama sekali. Nanti kalau ada news paling nanti di Rabu jam 1 ya, mau perpindahan ke hari Kamis ya, ini ada FOMC. Tapi nanti ini akan kita bahas lagi itu ya untuk FOMC-nya. Nanti kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya untuk pembahasan FOMC, kalian bisa klik di video analisa gold weekly ya. Itu kita ada pembahasan mengenai FOMC dan juga DXY ya secara full ya di sana gitu penjelasannya. Jadi kalau untuk di sini kita fokus untuk bahas Euro USD dan GBP USD saja gitu. Oke, tapi kita mau bahas quick review dulu ya untuk DXY. Intinya di sini DXY itu sedang dalam posisi ya, kalau kita lihat memang untuk 4 hours-nya dia itu masih posisi downtrend ya, tapi last candle ya atau bahasanya itu last trendnya dia ini sedang posisi itu berada di area atau trend uptrendnya dia gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini selama DXY itu bisa bertahan di atas 103.14 ya di sini ya, masih ada potensi untuk lanjut naik retest ke area main level ya. Di sini main level itu berfungsi sebagai area resisten ya, ini di area kurang lebih 103.67 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan ada yang namanya game changer ya dari si harga tersebut ya. Selama DXY masih bertahan ya atau belum bisa break dari 103.6, artinya ini ada potensi untuk nantinya sideway ya di area 103.14 sampai 103.6 kembali ya, seperti yang kita lihat pada pergerakan sebelumnya nih ya. Selama dia belum bisa menembus ya kedua level ini, maka potensi untuk sideway kembali, dan potensi nanti kemungkinan besar potensi itu adalah sideway untuk di hari Senin sampai hari Rabu. Kenapa? Karena pasarnya itu pasti akan cenderung ya menanti ya rapat FOMC di jam 1 malam nanti gitu teman-teman. Nah, ini juga kalau kita perhatikan selama DXY masih uptrend ya untuk lower time frame media, artinya akan ada penekanan juga ke si Euro USD dan juga GBP USD gitu. Tapi overall kalau kita lihat untuk yang daily-nya untuk DXY ini ya, kalau kita perhatikan di sini memang secara daily itu dia masih bahasa itu kayak downtrend untuk daily-nya dia, kecuali ya si daily-nya ini bisa break dari main resisten. Main resisten itu ada di level harga 104.19 ya, dia baru bisa kembali untuk uptrend kembali untuk si DXY dengan target tertingginya itu di level harga 105.93 kembali gitu teman-teman. Artinya selama di bawah main resisten ini ya, itu dia masih kategori downtrend untuk daily-nya dia. Jadi yang uptrend ini adalah minor trend ya, sedangkan yang daily-nya ini adalah major trendnya dia gitu. Oke. Nah, ini kita lihat nih untuk Euro USD untuk daily-nya juga sama ya, posisinya di sini dia masih kategori uptrend ya di sini posisinya, kecuali dia bisa ngebreak ya kalau untuk daily itu di bawah ya, posisinya itu di bawah level 8000 kembali gitu, atau di resisten kurang lebih kalau kita mau ambil ya untuk resistennya itu ada di level harga 7000 ya di sini sampai 6900-an gitu. Nah, di bawah ini dia uptrend. Dia downtrend. Tapi maksudnya kalau misalkan untuk di atas ya area ini, kalau kita perhatikan nih, kita bikin zona. Nah, kita akan lihat nih. Ya, zona ini itu yang menahan si pergerakan uptrendnya Euro USD gitu. Nah, posisinya saat ini Euro USD untuk last trendnya masih uptrend ya, dan dia masih ketahan ya kalau kita perhatikan nih di atas trendline ya dari si Euro USD ini sendiri gitu. Hanya saja untuk last candle-nya dia yang daily-nya ya di sini ini ada sedikit game changer
karena dia berhasil closing di bawah 9.000 gitu. Ya, ini juga karena posisinya si DXY menguat ya. DXY ada bullish engulfing, sedangkan di Euro USD ini ada bearish engulfing gitu. Nah, ini berarti catatannya adalah untuk hari Senin nanti ya sampai hari Rabu ya, terutama di hari Senin, selama si Euro USD belum bisa ngebreak atas kembali atau bertahan ya di atas 9.000 ya, atau 900 sampai 913 ya, di sini itu dia masih ada potensi untuk turun ya dengan target harga di 859 atau 860 ya di sini, dan penurunan terendahnya itu bisa ke level harga di sini nih. Penurunan terendah itu di 800 pas gitu harganya gitu teman-teman. Ya 815 gitu. Ya di sini penurunan terendahnya dia. Sedangkan untuk area selling point berarti ini masih jadi area selling point selama belum di breakout oleh harga. Ya, kalau untuk buy point itu berarti ada di 859 sampai 840. Ini buy point pertama, tapi masih butuh konfirmasi. Kemudian buy point kedua itu ada di sini. Itu kurang lebih di 800 ya, 801 sampai 780-an gitu. Ini buy point kedua gitu teman-teman. Oke, kenapa ini bisa jadi buy point kita? Karena posisinya itu kalau kita lihat ya, untuk area 859 ini adalah area breakoutnya dia dan potensi di retest kembali ke sini ya. Selama ada konfirmasi, kita bisa buy dengan target mungkin terdekatnya itu kita bisa ngambil ke level harga 876 ya, sampai kurang lebih tertinggi itu di 898 dan 913 gitu teman-teman. Nah, kalau kalian ada dapat sell nih, ini kan selling point kita juga nih yang kita bahas ya. Kalau kalian ada dapat sell, kalian kayak masih hold gitu kan, misalkan gitu, kalian bisa set SL plus kalian itu di atas sini ya, di atas 913 gitu teman-teman. Artinya selama dia di bawah 913 ini potensi yang tadi saya katakan masih turun gitu. Tapi kalau misalkan si 4 hours-nya dia ya berhasil closing di atas 913 kembali, berarti kita nanti cari aba-aba atau ancang-ancang konfirmasi untuk nge-buy ya, nge-buy kembali dengan target terdekat ke level harga 935 ya, target terdekatnya dia 935 di sini. Nanti baru lanjut lagi naik ke level harga tertingginya dia di sini ya, di 960 sampai 980-an gitu teman-teman. Oke. Ini target 1. Nah, ini target 2-nya dia gitu. Oke, jadi untuk main level dari si Euro USD saat ini ada di level harga kurang lebih di 898 ya di sini untuk main levelnya, sampai 913-an gitu. Ini kita mungkin kasih tanda kali ya, main level ya untuk Euro USD gitu teman-teman. Oke, ini untuk Euro USD oke, clear ya di sini ya. Lalu kita lihat lagi untuk GBP USD. Nah, untuk GBP USD itu sama, secara trend dia masih uptrend ya untuk GBP USD, dan ini minimal trend juga ikut uptrend. Dan selama dia bertahan ya di atas di bawah 2783 atau 2753 ini ya, ini dia masih ada potensi untuk turun kembali, retest kembali ke level harga nih. Kalau kita lihat di sini ada area breakout dia juga nih ya, di 2697 sama 2676 ya, ini bisa jadi area buy pertama kita untuk GBP USD ya. Tinggal cari konfirmasi di area sini. Kalau misalkan nggak ada konfirmasi, baru kita nanti tunggu di sini lagi nih di level harga 2620 sampai 2598-an gitu ya. Ini rejection terakhir di sini soalnya ya. Ini bisa jadi buy zone kedua. Kemudian buy zone ketiga ini di area support yang cukup kuat ya. Ini lower supportnya dia pada saat dia bergerak masih sideways, kalau kalian masih ingat ya, itu di 2539 sampai 2505 gitu. Ini jadi buy point yang ketiga gitu ya teman-teman di sini. Nah, sedangkan untuk selling point ya, saat ini selling point masih ada di sini resisten ya. Ini kalau kita lihat ada terjadi multiple rejection, dan ini harga juga sudah kembali ke bawah lagi ya, closing di bawah 2753 sampai 2783. Berarti ini kalau kita tinggal cari konfirmasi untuk sell dengan target ya, mungkin kalau sell terdekat ya, target terdekatnya itu kita bisa ngambil kurang lebih di level harga di sini
itu di 2725 ya. Lalu nanti target utamanya kita tuh ada di 2697 sampai 2676 gitu teman-teman, di area breakoutnya si GBP USD. Nah ini perlu kita lihat ya, kalau closing harga bisa officially closing di bawah 2676 ya, ini berarti dia akan ada penurunan lebih lanjut sampai ke level harga 2620 sampai 2598 kembali ya, dan target terendah dia itu bisa ke 2539 sampai 2505 kembali gitu. Karena kalau kita perhatikan ini juga di daily-nya ya, nih kalau kita lihat di daily ada potensi dia force break untuk di area resistannya dia, yaitu di 2884 gitu, karena harganya itu ditarik kembali ke bawah gitu ya teman-teman. Nah nanti untuk tren dari sideway-nya dia ya, ini kan sideway-nya dia nih, berarti kan support terdekatnya di sini ya, yang paling kuat di 2505 gitu. Nah ini posisi dia sedang di dalam minor trend untuk uptrendnya dia nih gitu. Nah ini minor trendnya itu akan dirusak sama si GBP USD ya, selama dia bisa ngebreak dari si 2598 sampai 2620 gitu ya, karena ini ada swing low terakhir dia di sini gitu ya, di daily-nya dia. Baru nanti dia akan lanjut turun ke level support terkuatnya dia. Ini main support dia juga di sini gitu. Oke, gitu ya teman-teman, ini untuk GBP USD. Tapi perlu kita note lagi ya, nanti itu kan ada FOMC untuk hari Rabu jam 1 malam ya, atau jam 1 subuh nanti gitu. Nah itu perlu dipantau lagi, karena hasil dari FOMC juga bisa di luar technical analysis gitu. Jadi nanti harga itu akan bermain sesuai dengan sentimen market yang diciptakan pada saat FOMC ya. Jadi memang potensinya itu kalau kita lihat ya dari FOMC nanti adalah Fed tidak memangkas suku bunga gitu. Nah itu nanti normalinya ya itu akan memberikan nilai positif untuk DXY, dan DXY masih ada potensi untuk naik lagi ya. Dan nanti target naiknya itu kalau kita lihat terdekat di 103.67 dan terjauhnya itu bisa ke 104.19. Normalinya begitu ya, tapi kita lihat nanti komentar dari Fed itu sendiri bagaimana, walaupun dia tidak menaikkan suku bunga gitu, karena kan habis itu pasti dia ada komentar kan gitu kan. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Oke, jadi mungkin itu dulu ya. Kalau misalkan Fed memang dolar ya, hasil dari FOMC nanti dolar itu positif ya, maka untuk GBP USD sama Euro USD itu bisa melanjutkan penurunannya kembali gitu teman-teman ya, begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.